Berdasarkan tadi temuan sosial yang disampaikan oleh Mas Wildan, ada beberapa stage yang dilalui oleh orang-orang yang mengalami hal seperti Bapak. Apakah benar di awal memang ada demotivasi Pak, drop terlebih dahulu ketika lihat kondisi, wah gue udah nggak bisa lagi kerja nih atau gimana gitu? Itu kembali lagi ke orangnya tersebut ya yang mengalami. Karena kalau kembali ke saya pribadi, saya nggak mengalami itu atau nggak merasakan itu ya. Jadi memang sebelum kecelakaan ya, alhamdulillah saya sudah mendapat keterangan melalui religi di lingkungan saya sendiri. Ini ya. Jadi kita sudah paham atau menerima keadaan. Pertama awal itu aja dulu mungkin yang saya alami ya. Jadi saya nggak merasa kehilangan atau merasa kok sekarang saya udah nggak bisa lagi nih minum kopi pakai tangan kanan, kan seperti itu. Basic ya Pak, nggak bisa ngopi dan nggak bisa ngerokok ya. Iya. Jadi itu aja hal yang paling dasar daripada orang umumnya lakukan itu. Apalagi untuk aktivitas kerja memang juga saya pikir kenapa orang lain ini orang yang nggak punya, kalau gambaran ininya ya, di situ saya juga sambil cari-cari info. Orang nggak punya tangan, nggak punya kaki atau nggak punya lengan, mereka bisa bekerja dengan aktivitas dan skill atau keterampilan yang mereka punya. Bahkan saya lihat orang itu udah bisa ngukir bagus banget, dia hanya cuma pakai kedua kaki kan. Betul. Pegang palunya, pegang pahatnya. Nah, saya pikir, saya cuma satu kan yang hilang. Tangan ini masih bisa atau megang gelas kopi juga masih bisa gitu kan. Jadi di situ saya nggak merasakan itu buat saya pribadi, tapi memang nggak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang lain yang mengalami hal yang serupa atau bahkan lebih parah dari saya, kedua tangannya gitu ya, mungkin akan mengalami hal yang disebutkan tadi oleh Pak Wildan, mulai dari merasa kehilangan, merasa minder, bingung mau melakukan apa ya Pak ya. Iya. Sempat mengalami kebingungan Pak, maksudnya dalam arti kata mungkin Pak Arifin nggak semerta-merta menemukan mega arm ini ya. Maksudnya setelah kondisi Pak Arifin seperti ini, bingung nggak? Habis ini gue ngapain ya? Atau malah berpikir bagaimana gue tetap bekerja, jadi jadi kuli bangunan, tapi dengan kondisi saat ini? Itu jelas. Jadi pada saat di rumah sakit, bahwasannya dokter menyarankan untuk diamputasi atau dipotong, di situ udah saya langsung berpikir, setelah ini saya harus bagaimana? Saya harus berbuat apa? Itu yang ada dalam benak saya, karena untuk kebutuhan saya pribadi mungkin yang sehari-hari aja itu harus saya cari sendiri, ya kan? Belum lagi saya ada anak istri, itu perlu yang perlu saya nafkahi, ya kan. Berarti saya nggak berpikir ini udah hilang terus nggak mau kerja atau wah ntar nggak bisa kerja nih gua, atau misalkan nggak seperti itu. Saya harus bagaimana? Pak, tapi mengalami kesulitan nggak di awal-awal mengalami kondisi ini? Oh ya paling penyesuaian aja. Jadi awalnya mungkin ya pernah sesekali, jadi ini masih diperban bahkan ya masih diperban. Saya buat kotak box dari triplek ya, jadi harus dipaku gitu kan. Nah waktu itu saya pegang pakunya, karena saya pernah lihat atau bisa aja dijepit pakai jempol kaki gitu kan. Terus saya pegang palunya pakai tangan kiri. Nah udah saya latih coba menyesuaikan itu. Nah, akhirnya teman saya kan bilang, ya begitu dong, masa kalah sama monyet? Bilang begitu teman saya. Jadi masa kalah sama monyet? Penyesuaian aja. Ya monyet kan kalau pegang apa kan pakai kaki gitu kan. Iya benar.